Pernah nggak makan bareng? Pernah nggak makan bareng? Bikin konten? Iya, bikin konten. Seberapa cepat? Janganlah, aku udah asam lambung suruh cepet gitu. makan, emang nggak usah harus. Kamu asam lambung kenapa sih, stres ya? Ih, suka bener. Kalau yang paling terjal itu mencoba merubah karakter seseorang. Dan itu nggak bisa gitu. Atau kamu ingin diperlakukan seperti apa? Dihargai. Dihargai. Contohnya dihargai itu gimana misalnya? Dihargai itu paling ya dikasih perhatian, dititipin Tuhan tuh anak-anak yang hebat gitu, anak-anak yang bisa selalu ngertiin aku gitu. Aku nggak tahu siapa jadinya kalau nggak ada mereka sama mama tuh, aku nggak tahu sih. Karena aku kerja buat mereka gitu. Dan kamu mendem. Yes. Segala sedihmu kamu simpan sendiri. Iya. Marahmu. Iya. Masalahmu. Balik lagi asam lambung. Apa ya waktu itu amat sangat berat kamu rasakan sampai fisik juga ikut rumah sakit? Ya itu karena mungkin semuanya aku pendem, aku tumpuk. Ya, ibaratnya memori card handphone juga makin lama kalau ditumpuk makin lemot kan Kak gitu. Jadi banyak memori-memori yang hilang. Saking ada yang baru lagi, yang lama tuh jadi hilang. Jadi pas orang ngomong, ingat nggak sih waktu itu? Yang mana ya? Nggak inget ya gitu. Sampai aku tanya ke psikolog, ke dokter, kenapa ya gitu. Ya karena kamu terlalu stres, terlalu numpuk dan kamu nggak bisa mengeluarkan itu. Asam lambung lah jadi gitu. Kemarin vertigo lah dirawat gitu. Jadi ya udah. Jadi sekarang lebih jalaninnya lebih nyantai aja sih Kak. Sejak kapan kamu konsultasi ke psikolog? Sejak awal menikah. Sejak awal menikah? Yes. Jadi dokter ini bener-bener kunci semuanya, beliau yang tahu semuanya dari awal sampai akhir. Karena sebelum ini berada juga aku tanya dulu ke beliau ini gimana ya gitu. Kenapa sampai kamu konsultasi? Apa yang tanda-tandanya udah mulai asam lambung? Dulu sempat aku 5 hari atau seminggu setiap bangun tidur aku belum boleh makan, aku harus infus dulu. Saking kalau nggak bisa makan seharian mual. Di hari ke-5 atau hari ke-7 aku lupa, dokternya bilang ini bukan asam lambung. Asam lambungnya bukan karena penyakit tapi karena pikiran. Kita udah bayar sedemikian rupa gitu ya, terus kayak setiap hari harus waktu itu ke ruang infus lah gitu. Dan ternyata nggak ada hasil, hanya dari pikiran gitu. Jadi dari pikiran tuh bisa segala macam sih. Setelah kamu memutuskan berpisah gitu, ada lagi yang menjadi pikiran kamu yang? Enggak sih, kalau sekarang aku lebih ngejalaninnya, kalau mikirin ke depan pasti karena buat anak-anaknya, aku pengen anak-anak jadilah gitu. Untuk mereka juga gitu, bukan untuk aku tapi untuk mereka sendiri gitu. Tapi kalau sekarang lebih nyantai aja, kayak banyak banget masukan-masukan teman-teman aku tuh yang support, yang kayak ayo jangan mikirin yang belum kejadian, dipikirin ya udah hari ke hari aja gitu. Jadinya lebih nyantai sih. Ada kekhawatiran nggak bahwa anak-anak kamu harus menjalani fase di mana kedua orang tuanya berpisah, bapaknya jauh, nggak sama kota? Nah masalahnya juga aku udah bener-bener pikirin matang-matang itu bukan sebulan 2 bulan Kak, bukan 6 bulan, bukan setahun sebenarnya gitu. Dipertimbangkan matang-matang karena aku juga dari keluarga yang divorce, jadi aku tahu rasanya. Tapi aku tidak mau itu terjadi sama anak-anak. Jadi setiap hari aku pasti kayak, kakak Nona udah video call, udah ini belum, dan setiap hari aku pasti kasih foto buat bapaknya anak-anak gitu. Jadi dia juga tetap tahu nih perkembangan anak-anak, dan anak-anak juga tetap gak kehilangan sosok gitu. Ketika anak kamu bilang, mama mau cari papa baru gitu. Iya. Sesungguh-sungguhnya apa yang kamu rasakan? Shock. Gak bisa ngomong, aku bener-bener langsung kok bisa kayak gitu ya gitu. Terus kakaknya nyautin, iya dong cari papi baru ya gitu. Kamu gak nanya tahu dari mana sih gitu? Kalau tahu dari mana sih mereka tahu gitu, cuman yang aku nggak nyangka tuh yang kecil, karena aku mikir aku tuh takut banget Kak membuka hubungan baru lagi, karena aku takut kayak anak-anak nanti bisa nerima nggak ya. Ternyata ini anak-anak yang setiap hari kalau aku mau pergi, jangan lupa cari papi baru ya, jangan lupa cari papi baru ya. Jadi aku ada beban tersendiri ya kayaknya. Cuman ya udah lucu aja sih, aku jadiin bercandaan aja sama anak-anak gitu. Ketika kakak cerita bahwa dia tahu bahwa mamanya nangis, asam lambung gitu, apa yang kamu rasakan? Kaget. Hai kakak.
pasti nonton deh. Kakak itu orangnya diem. Nggak kayak Nona yang apa-apa dibicarain. Kakak tuh diem. Aku juga nggak nyangka dia ternyata lihat. Sedangkan aku kalau nangis tuh aku bener-bener memilih tempat banget. Kalau nggak lagi nyetir, OTW lokasi syuting atau OTW rumah, pasti lagi mandi. Dan ternyata dia tetap lihat matanya merah lah, matanya sembab lah gitu. Dan dia baru omongin tuh di beberapa bulan ini. Jadi bikin aku kayak, wah ini anak kok tahu tapi kok diem aja ya gitu. Ya tapi aku bangga sama dia karena dia nguatin aku. Anak-anak tuh nguatin aku banget. Kayak nggak apa-apa mom, nggak apa-apa mom. Ayo mami kita nanti beli ini ya, kita beli ini ya, beli mobil, beli ini. Aku mau jadi dokter gitu. Jadi itu penyemangat buat aku sih. Itu juga yang menyebabkan kamu nangis banget ketika anak kamu bikin surat puisi buat kamu. Iya, nggak nyangka sih. Nggak nyangka bahwa mereka memperhatikan. Ada anak kamu yang besar bilang apa ke kamu? Yang menyemangati kamu itu? Momom harus happy supaya momom gak sakit lagi. Terus dua-duanya ngomong, bisa gak sih kita aja yang syuting? Bisa gak kita aja yang kerja? Momom di rumah aja, gitu Kak. Jadi itu sih hal yang gak nyangka aja gitu. Anak sekecil itu bisa ngomong seperti itu gitu. Sosok mama kamu sendiri coba kita lihat fotonya. Aduh, foto mama. Mama ketika tahu ini keputusan yang kamu ambil gitu. Aku pasti nanya ke mama. Aku ingat banget di tempat tidur. Aku bingung cara ngomongnya gimana. Aku cuma ngomong, Ma, kayaknya Adi mau pisah. Mama gimana? Dan mama cuma ngomong, yang menjalani Ade yang tahu Ade. Itu semua keputusan di Ade. Wah itu aku hancur sih karena mendingan dimarah-marahin deh daripada diomongin mama tuh kayak gitu. Dan mama tuh selalu ada buat aku. Aku syuting mama tuh selalu di Cibubur, di rumah nemenin anak-anak. Jadi bener-bener aku, wah kalau nggak ada mama sih, mama I love you. Jadi mama tahu anaknya sedang berjuang, Ya. anak-anaknya butuh ditemani dan mama hadir. Ya, kayak kakak juga. Kakak sama suaminya sama anak-anaknya lagi di rumah juga gitu. Jadi bikin suasana tuh ceria gitu. Kayak kita kumpul lagi gitu. Dan mereka juga nggak yang banyak nanya, tidak menjudge gitu. Jadi benar-benar bersyukur banget punya keluarga, punya teman dekat yang selalu support. Abi terima kasih banyak kamu sudah bersedia untuk cerita gitu ya. Ya memang ginilah ya. Sebagai public figure, sebenarnya ini masalah yang dihadapi orang biasa juga banyak ya. Tapi ketika menjadi public figure, ada hal lainnya ketika disorot publik, dia harus mengatakan sesuatu yang barangkali mungkin dia belum siap pada saat ini, ya kan? Agak bingung cara menjelaskannya, tapi mau nggak mau harus dijelaskan. Mudah-mudahan kamu semakin sehat, Amin ya Allah. semakin lancar rezekinya. Amin ya Allah. Dan ketemu papa baru di Minang. Ya berikutnya, ini ada dua bapak-bapak ya. Dua bapak-bapak yang hobi fitness dan hobi joget. Kita lihat dulu profilnya Rizky Ridho berikut ini. Rizky Ridho, penyanyi dangdut kembar kelahiran 3 Februari 1997 ini merupakan jebolan ajang menyanyi dangdut tahun 2015. Sang kakak Rizky pernah menikah dengan Nadia Mustika secara ta'aruf pada Juli 2020, namun resmi bercerai pada 9 Desember 2021 meski sebelumnya sempat rujuk. Pada 9 Desember 2023, Rizky kembali menikah dengan Hersa Rahayu. Sang adik Ridho menikah dengan Siva Aisyah pada 17 Oktober 2021 dan dikaruniai 2 anak. Anak keduanya Aisyah mengalami hemangioma di pipi, yaitu benjolan karena pembuluh darah tidak normal dan akan segera dioperasi. Adik kakak asal Medan ini tengah viral karena video memamerkan otot tubuhnya karena rajin berolahraga hingga dipuji netizen, namun ada juga yang menilai tidak cocok. Bagaimanakah kondisi terkini Aisyah? Apa saja olahraga yang Rizky Ridho lakukan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.